kepada ciri-ciri tanda-tandanya orang yang muttaqin. Ciri tanda dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Tentu ciri-ciri ini kelah ia isit ukur diri. Searan teparan diri pegawaian jelap. Teparan diri umat Nabi Muhammad gampang, tapi ada barometernya, ada cirinya, ada tandanya. Sehingga ndek diri tiang pelonggoh doang aku diri lagu deside Nabi pun mengakui bahwa tiang pelonggoh adalah umatnya deside Nabi. Demikian halnya mengaku diri orang beriman bertakwa tidak sulit, tapi aganan Allah agar Allah mengakui tiang pelonggoh sebagai orang beriman dan bertakwa, ciri-cirinya, tanda-tandanya semua diuraikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis-hadisnya. Nah, mungkin ciri-cirinya orang beriman bertakwa pada pengajian bulan yang lalu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sak beriman, sadu percaya kepada hal-hal yang gaib. Allah gaib, malaikat-malaikat gaib, hari kiamat gaib, kadar-kadar Allah gaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun gaib. Tiang pelonggoh sami tidak pernah bertemu dengan deside Nabi, lagu angkat beriman. Manikalah kemuliaan, keistimewaan tiang pelonggoh. Sampai di sini ada hadis dijelaskan, hal ahadun khairun minna. Ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nunasan deside Nabi, hal ahadun khairun minna. Apakah ada yang lebih mulia, yang lebih istimewa dengan kami yang ering dekaji ya Rasulullah? Ini pertanyaan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aslamna ma'aka wajahadna ma'aka. Apa sebabnya Abu Ubaidah Al-Jarrah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah arak lebih mulia malik kance para sahabat? Karena sahabat Islam di hadapan Nabi, para sahabat ering deside Nabi, para sahabat selalu berjihad menyebarkan agama Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marak nike kehebat pegawaian kaji deside Nabi, apakah arak solahan malik, arak mulian malik kance kaji-kaji nike ya Rasulullah? Nabi jawabnya deside Nabi, qala na'am, oh ya, nggih, arak mulian malik, arak istimewaan malik kance ide-ide padu. Tercengang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Langsung dijelaskan oleh deside Nabi, yang lebih mulia dari kalian-kalian yang Islam di hadapanku, berjuang di hadapanku adalah kaumun man ba'dakum, kaum dengan sa'ban ba'dakum, setelah kalian tiada, setelah saya tiada. Kata Nabi, sabda Nabi, setelah Nabi tiada, sahabat tiada, akan tetapi yu'minu Nabi, beriman kepadaku, percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya dan rasulnya dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yarauni, padahal mereka tidak pernah bertemu dengan saya, padahal dek kuah aja, padahal dek kuah pengajian, padahal dek nuah bedait kance aku, sabda Nabi, tapi dia beriman kepadaku. Itulah yang lebih mulia dari kalian-kalian, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tiang pelunggung sang dek nuah bedait kance deside Nabi, lalu jok Madinah dek nuah pelunggung. Mudah-mudahan segera pelunggung bernasib ziarah ke Madinah, ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikalah jamaah sami hadis tentang keistimewaan umat akhir zaman,
keistimewaan tiang pelonggom sami sebagai orang beriman kepada deside Nabi, padahal tidak pernah bertemu dengan deside Nabi. Nabi gaib bagi tiang pelonggom, tidak pernah kita bertemu dan berjumpa. Tapi tiang pelonggom beriman, berarti ada pada diri tiang pelonggom sami yang namanya allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Yang kedua ciri tandanya orang yang beriman dan bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, rajin sembahyang. Tafsir niki dijelaskan qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat wa yuqimunas shalah, maknanya adalah iqamatus sholati, itmamur ruku'i was sujudi, masya Allah, wa itmamut tilawati wal khusyu'i wal iqbali alaiha fiha. Ini makna daripada menunaikan salat adalah itmamur ruku' was sujud, sempurna rukun, sempurna syarat entan gawe sembahyang. Rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, tilawahnya sempurna, bacaan-bacaannya sempurna. Satu huruf aja pelonggom tidak baca, salah baca di Al-Fatihah, salat pelonggom tidak sah. Misalnya alham, A-nya tidak kedengaran, dia sah sembahyang. Atau haknya diganti dengan huruf yang lain, alhamdulillah, batal sembahyang tenika. Nika namanya itmamut tilawah, supaya sempurna cara pelonggom-pelonggom membaca ayat-ayat Al-Quran suratul Fatihah di dalam sholat, baru teparan arang sembahyang. Bahasa jamaan sila, bahasa pekehnya sempurna rukunnya, sempurna syaratnya. Itulah namanya yuqimunas shalah. Wal khusyu'i, harus juga sempurna khusyuknya. Saya ndek khusyuk nyengkeun sembahyang, ndek nesah sembahyang. Syukurlah Imam Al-Ghazali berfatwa, berpendapat bahwa wajib khusyuk minimal pada waktu takbiratul ihram. Paling kurang waktu pelonggom Allah, di sanalah pelonggom mengingat Allah. Apabila pelonggom ibu-ibu Allah lagu angan, belin angan aneh, lupa kemati gas, batal sembahyang. Allah, beta pulau kunci ke baru, burung nesah sembahyang. Paling kurang pada takbiratul ihram, di sanalah pelonggom khusyuk mengingat Allah, hati pelonggom kepada Allah, pikiran pelonggom mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikalah paling kurang searang khusyuk. Mau khusyuk dari Allah sampai warahmatullah, berat. Ini terbau sila kelas tiang pelonggom sami. Para ulama-ulama, jangankan para ulama, para sahabat-sahabat Nabi pun mengeluh. Para sahabat-sahabat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengaku tidak mampu khusyuk lekan Allah sampai assalamualaikum warahmatullah. Ini doang ngengoh atiangan sekejik. Coba pelonggom evaluasi diri, pelonggom ajik diri kesila. Apabila pelonggom solat, apakah selama pelonggom Allahu Akbar langsung tetap ingat Allah, langsung ingat tetap Allah? Aron dia bau sila nggih, dia bau. Justru nyekir sembahyang ini ngerumun angan. Apun ngerumun angan, saya pihak jari imam ustaz dia kebelu entan baca ayat. Orang baca ayat salah isi. Saya pihak jari imam ustaz dia lah den paseh bacaan.
Saya pi anjari imam ustaz pian dek man haji dek man sempurna rukun Islam macam muni ngurumun ati angan ajaib tatkala tiang pelonggom salat ati angat ni ke laut daya timuk barat berkeliaran ati angan pikiran mikir. Makanya ada ahli hikmah dulu jangan salah. Ada ahli hikmah ini yang diceritakan di madrasah salat ya. Singkat cerita, arak sopo Syekh masih hidup mungkin. Nggih, sudah datang ke Anjani. Beliau namanya Maulana Syekh Dr. Said Inayatullah. Masih hayat, masih hidup. Cuman beliau tidak ngajar lagi karena faktor usia, mungkin 80-90 tahun usianya. Kelas-kelas masaih-masaih yang linsir sudah diajar. Kelas-kelas masaih Tuan Guru Anas, Tuan Guru Nasir, Tuan Guru Saleh. Wah tajah lek madrasah salatiyah. Apalagi kelas tiang jak Rubin dia. Singkat cerita Bapak Ibu, beliau lupa tuan polok kunci mobil. Kunci mobil lupa tuan polok. Karena sibuk beliau ni, sibuk luar biasa. Sampai sibuknya beliau ngajar di salatiyah selalu ngarang kitab. Beliau nyupir pun nyetir, beliau tidak punya supir pribadi, nyetir sendiri beliau. Saat nyetir pun tatkala datang ide, datang maklumat, datang ilmu pengetahuan, beliau nulis di atas tang setir. Itulah hebatnya beliau. Maulana Syekh Dr. Said Inayatullah hafizahullah. Singkat cerita Bapak Ibu, pernah pada satu waktu nyetir dia nulis, napi yang terjadi mobil ini terbalik karena nabrak trotoar. Pembatas jalan sarang di tengah niku. Kan kalau jalan dua jalur kan arah pembatas nenggih, itu yang dia tabrak. Gara-gara asik lalu nulis, lupa sedang nyetir, terbanting, terpental beliau. Tapi beliau selamat, tidak apa-apa. Inilah pertolongan lekan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada satu waktu beliau lupa di mana dia taruh kunci mobilnya. Nanya ke bijanya, nanya ke istrinya, cari di tasnya, cari di kantong jubahnya, tidak ada. Akhirnya beliau sholat. Allah, ini sembahyang baru nengat dan puluk kunci. Ini cerita lucu dari beliau kan. Ini kelas kelas ulama, kelas yang ngajar di madrasah salatiyah, kelas muallif, kelas pengarang kitab. Ini cerita lucu dari beliau. Ajaib waktu sembahyang ia tok ingat tok puluh kunci kata beliau. Allah. Ingat tok puluh kunci di kitab untuk salat kunci. Berapa lagi tiang pelunggung okay? Nah, dari itulah bahwa yang namanya husuk ni keberat, karena beratnya, karena sekatnya. Imam Ghazali rahimahullah minimal tiang pelunggung husuk tatkala takbiratul ihram. Allahu akbar, paling kurang. Apabila lebih, alangkah indahnya, semakin istimewa. Pelungguh membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin seperti yang diajarkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Setiap bacaan Al-Fatihah yang pelungguh sami baca harus merasakan pelungguh sedang berdialog, pelungguh sedang ngeraos, berbicara kanca desida Allah. Mana-mana tahu hujul sila. Memang semuanya ni menggunakan batin, semua ni menggunakan hati, semuanya ni menggunakan sirri, semuanya ni tidak bisa menggunakan jasmani. Pegawaian hati ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berucap bismillah. Saya baca alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin. Saya ipe bacaan, saya ipe ucapan niku Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Qur'an ya kalamullah.
Al-Quran semuanya kalamullah, firman Allah yang diucapkan oleh Allah subhanahu. Jadi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang pelungguh sami ucapkan. Betapa mulia dan istimewanya. Makanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling istimewa lek bawon dunia ni ke adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena yang membaca Al-Quran yang dia ucapkan adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, lapas maupun kalimat yang asal muasalnya, muaranya lekan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia pun istilah dengan ngaji dalam menu Bapak Ibu. Nggih, istilah dengan ngaji dalam, dengan bertarekat, sak sembah diri nenu Allah. Kenapa demikian? Tiang pelungguh sami wujud bukti adanya Allah. Di dalam jasad tiang pelungguh sami adalah adanya sirrullah, adanya percikan daripada nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin bingung nanti ni kege, tidak usah yang sampaikan. Intinya ni saja sebagai gambaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mengucapkannya Allah. Disampaikan kepada siapa? Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mengucapkannya, ini bahasa zaman sila, sederhananya. Yang pelungguh bisa berbicara, pelungguh mampu, pelungguh tahu baca alhamdulillah, saya ican, saya lekan. Tiang pelungguh berbicara, punya suara, saya ican, Allah. Berarti sabut ucapan endah, lekan Allah. Satiang pelungguh sami ucapkan lekan Allah. Tiang pelungguh yang berbicara mengucapkan, yang mengizinkan adalah lekan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sembahyang nike satu-satunya ibadah. Enggan ibadah sak ta'awali isi Allah, sak ta'akhiri isi Allah. Itulah hebatnya sembahyang. Tatkala pelungguh sembahyang, napi pertama Allah, Allah. Akhir sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi Allah. Yang lanjutkan sudah tidak. Yang lanjutkan bahwa nikalah menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, baru dikatakan salat adalah harus lengkap, sempurna syarat dan rukunnya. Ditambah lagi oleh penjelasan Imam Al-Qatadah, beliau berkata yang namanya yuqimunas shalah adalah al-muhafazatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Pada doang kena sila harus lengkap, sempurna, rukun dan syaratnya, barulah dikatakan sholat. Rukun dan syarat istilahnya para fuqaha, bukan istilah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya rukun dan syarat. Nabi tidak pernah menjelaskan rukun sembahyang niat, kedua niat takbiratul ihram, berdiri sampai tertib. Tidak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi istilahnya dari para ulama berdasarkan istimbat dari Al-Quran maupun hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling berat elek sembahyang ni ke khusyuk.
paling berat searan khusuk. Selain-lain ya insyaallah ndik berat lalu. Makanya dalam istilah ilmu tasawufnya bahwa di dalam sholat nike ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, sampai ada ma'rifatnya. Enggak ada narak di sembahyang. Hebatnya saran sembahyang. Paling belok pengajian, paling tebal kitab uraian tentang masalahnya, masalah sembahyang. Masalah puasa ndik elok lalu. Ini coba pelungguh-pelungguh yang sudah mahal. Misalnya baca kitab apa namanya Fathul Mu'in, I'anatut Talibin, juz 1, juz 2 masih menyangkut sembahyang. Juz 3, juz 4 yang 2 jilid itu menyangkut yang lainnya, zakatnya sampai jinayatnya. Begitu panjang, lebar, luas uraian tentang sembahyang. Jangan heran makanya di dalam sembahyang di sana ada syariatnya, ya tak narak tarekatnya, di sana juga ada hakikat dan makrifatnya. Nabi sebabnya tiang matur marak nikah agan pelungguh ndak sadu ndak percaya gara-gara bertarekat ndik sembahyang aduh ndik pacuan moja. Gara-gara bertarekat jerak berjumat, jerak lalu tarawih, oh ndik tetun. Dari itulah makanya di dalam salat nikah semuanya lengkap. Pelungguh melakukan salat, pelungguh sak gawe sembahyang nikah, sudah pelungguh gawe searang syariat kance tarekat. Marak nikah istilah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Memang istilahnya para ulama-ulama seperti nikah. Syariat nikah teibaratan kapal. Basin al-maghfurlah masih yang ingat pengajian di Musalla Al-Abrar dulu. Nggih, sembahyang syariat teibaratan kapal. Kapal laut. Segara nikah teibaratan tarekat. Jalan kena tarekat itu. Syariat kapal. Kapal laut. Segara lautan nikah tarekat. Nah, kapal nikah lah leka elek segara. Kan ngono? Kapal nikah leka. Leka betul leka kapal. Dek mungkin kapal leka tu elek dalam balik. Mesti le segara. Terus kapal ni ke berlayar sampailah Sembawa. Nyampenya Sembawa ni ke pelungguh sudah makrifat, mengetahui yang namanya Sembawa. Okay? Yang tiang pelungguh sami kan makrifat kenal, saya wajib terkenal kan Allah. Sudah tiang sampaikan pada pengajian bulan yang lalu. Pertama kali tiang pelungguh sami wajib pelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca belajar sampai tiang pelungguh sami mengenal bismi, nama rabbika, nama Tuhanmu, khalaqa, yang telah menciptakan tiang pelungguh sami. Nabi bukan pertama kali yang Nabi ajarkan masalah puasa, zakat, haji, umrah. Tidak. Mengenal Allah dulu. Nah, untuk mengenal Allah nikah makin punya proses. Prosesnya nikahlah melalui syariat dan tarekat. Lamun tuh gawean syariat nikah otomatis pelungguh gawean searang tarekat nikah. Lamun tuah gawe syariat dan tarekat nikah otomatis akan sampai kepada hakikat dan makrifat. Bahasa penjelasan daripada Bapak Maulana Syekh adalah syariat anu kapal. Kapal betul leka kapal segara nikah namanya tarekat. Sebab kapal dan segara nikah sampailah pelungguh kepada tujuan. Tujuan pelungguh kemana misalnya? Ke Sembawa. Pelungguh sampai ke Sembawa. Pelungguh makrifat, kenal namanya Sembawa.
sampai di Semawak, pelungguh merasakan panas di Semawak misalnya, tidak ada hujan, berarti pelungguh makrifat, kenal hakikat Semawak yang sebenarnya melalui proses. Pelungguh sembahyang 5 waktu, pelungguh gawe searang sembahyang, berarti pelungguh sudah tunaikan syariat dan tarekat. Angkaan pelungguh sembahyang, angkaan pelungguh meruku, padahal Lik Mudin pelungguh bapak kepala desa, padahal Lik Mudin pelungguh tuan guru, kepalanya tuan guru, kepalanya bapak kepala desa, Lik Mudin tombong pelungguh. Tapi kenapa pelungguh melakukan? Apa sebabnya? Karena pelungguh makrifat, karena pelungguh kenal, karena pelungguh tahu yang perintahkan pelungguh ruku adalah Allah. Kan ngene bahasa Jawa. Pelungguh puasa Ramadan, kalau pelungguh puasa selama 13 jam, pelungguh tidak minum, pelungguh tidak makan. Angkaan pelungguh gawe pelelah-lelah diri, pejan-pejan diri deh, karena pelungguh makrifat, karena pelungguh tahu yang perintah pelungguh adalah Allah. Menu bahasa molah-molah sila dalam tahap dasar memahami yang namanya syariat dan tarekat itu. Bukan hanya tarekat, hanya zikir-zikir saja, tidak sebatas nike. Cuma cirinya, tandanya orang bertarekat punya amalan, punya bacaan. Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon, ada wazifah yaumiyah, ada wazifah ba'dal maktubat. Cirinya, tandanya orang yang bertarekat nikah punya amalan, bacaan-bacaan khusus dan kaifiat-kaifiat yang tertentu. Misalnya pelungguh, kalau pelungguh ngaji tarekat le sembahyang apa unit tajah. Kalau mulai pekih meni unit tajah nggih, lamun sembahyang wajib menghadap ke kiblat. Hanya itu. Lamun ndek menghadap ke kiblat dak sah sembahyang pelungguh. Pelungguh sembahyang Isya, tuan nang sembahyang Allah dia sah. Pelungguh sembahyang subuh, tuan nang kiblat tidak sah. Diajarkan di fikih seperti ini ke harus jasad pelungguh, dada pelungguh wajib menghadap ke kiblat. Itu ajaran syariat, itu ajaran fikih. Lagu lamun tarekat apa unit tajah awak terandang Ka'bah, kiblat jasad kita ke Ka'bah, kiblat jasad kita adalah ke Baitullah, andang jasad pelungguh adalah kiblat. Lagu aten tenike kiblatnya adalah Allah. Apa kena dulu? Jadi zahir menghadap ke kiblat, tapi batin kita mengingat Allah. Kiblat ni kan andang arah. Jadi jasad nikalah yang mengarah kepada kiblat, kepada Baitullah. Lagu atin pelunggung menghadap berkiblat kepada Allah. Wah naik ke sekedi ajaran. Itulah yang diajarkan di mana? Di dalam tarekat. Pelunggung sembahyang, berbetan pelunggung sembahyang kan berdiri, nganjang pelunggung. Aku ni tajah li ilmu tarekat, berdiri tenike, nganjang tenike bapak ibu, ia tak tajah terperingat isi Allah, adik sadar, adik tahu diri te li awak teniki arah unsur api. Li awak pelunggung arah unsur api. Kalau tidak ada unsur api meninggal pelungguh. Kan benang hidup kan unsur api ya. Adik ingat diri, sadar diri, kenal diri bahwa dalam raga jasad yang pelungguh sami ada sifat api yang namanya sifat api mesti berdiri. Arah api nenduk, ada arah api tenduk. Silahkan pelungguh mercek, menok percek, tak kena pino malik. Memang begitulah sifatnya api.
pelungguh berdiri, ia tak terperengat, terpengaji, tajah isi Allah. Ada tiang pelungguh kenal diri, ada pada jasad diri tiang pelungguh sami unsur pelungguh takbir Allah, angkat angkat ni ke napi kena napi makna jamaah sami. Ka'annal insana yastaghriquna fi biharil khataya wa yaquluna ya rabbah. Angkat ni ke paling le kita pekeh napi unit tajak. Tatkala angkat ada sak jempol ni ke sejajar dengan sekenek telingan tu. Sekenek tu bongkor daripada napi namanya tangan sejajar dengan nike, jangan terlalu belakang seperti ini. Itu diajar dalam fikih. Atau dalam waktu takbiratul ihram sunat ngeno atau ngeno. Sak ngeno nina mbait, sak ngeno mama mbait. Tapi dalam tarekat napi unit tanya jamaah sami angkat imer sak marak nike atin pelungguh mengikrarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh sedang tenggelam dalam noda dosa dan kesalahan. Pelungguh angkat tangan mohon minta bantuan kepada Allah agar pelungguh dibebaskan lekan kesalahan itu. Ia kena seangkat umat tatkala yang kesembahyang. Ndik teh dadan Allah deh. Ndik teh dadan batur tidak. Nggih, tapi pelungguh mengikrarkan diri secara hal, tidak secara maqal, secara pegawaian, tidak secara ucapan. Secara hal nikalah lebih utama, yang paling afdal. Makanya ulama-ulama balaghah selalu mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Arti dari yang tiang pelungguh sami gawe, arti perbuatan, makna perbuatan pelungguh lebih fasih dari ucapan, makna dari ucapan pelungguh. Marak ni ke bahasa jamak, bahasa kasar sila. Lamun ucapan ceket berbohong. Lagu lamun hal pegawai ni tahu berbohong. Misalnya ada pencuri nyengkeun demak motor batur, nyengkeun demak manuk batur, otomatis dia maling wah ni. Ini namanya hal, pegawaian, perbuatan. Angka paling manuk apa kata lisan? Ndek ke paling cuma idap-idap doa. Mana lebih kuat? Lebih kuat hal ketimbang maqal. Lebih kuat perbuatan ketimbang ucapan. Mungkin kaedah dalam ilmu balaghah sering disampaikan oleh al-maqullah Bapak Maulana Syekh dulu yang namanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh kedua, ara ibu-ibu, ara bapak-bapak, ara pelungguh ngene angkun kelik balik toko lek kursi. Susah pelungguh. Datang Pak Kepala Desa. Ara apa semeton? Apa unin pelungguh? Ara dia ngantok. Ndek kuatan yang begini atau yang diucapkan? Kuatan sak ngene. Perbuatan tidak pernah bisa berdusta, tapi ucapan gampang untuk berdusta. Ia kena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ngeno endah nengke hal pelungguh yang mengangkat tangan nike harus ada di hati pelungguh, pikiran pelungguh sedang mengikrarkan diri, mengaku diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh sedang tenggelam dengan noda dan dosa. Pelungguh angkat tangan minta bantuan kepada Allah agar pelungguh dibebaskan dari kesalahan. Itu kata hal pelungguh. Mungkin tak keamalan sih, ada. Mungkin sebelumnya diajar di fikih dalam hukum, sunnah kalau takbiratul ihram seperti ini. Tangan juga harus terbuka, tidak boleh seperti ini.
kalau seperti ini makruh, kalau seperti ini makruh, kalau seperti itu makruh. Sunnahnya seperti biasa. Itu sunnah pekih, itu pengajian. Lagu lamun tarekat atau ni tajah nganjang tenike ia cara Allah ajar pelunggum agar pelunggum tahu diri, kenal diri, ada pada diri tiang pelunggum sami unsur api. Jika pelunggum sami tahu pada diri jasad raga pelunggum sami ada unsur api, silahkan buktikan pengetahuan nike dengan selalu berdiri tatkala menunaikan ibadah salat. Ndak malas gawe sembahyang. Makanya selalu kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran selalu menggunakan mendirikan solat. Wa yuqimunas sholah, mendirikan solat. Aqimis sholata tarafayin nahar, dirikanlah solat. Aqimus sholata wa atuz zakat, selalu menggunakan kalimat mendirikan. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, nikalah amalan sekedik demi sekedik nengkenge tatkala ke sembahyang, jasad pelunggum sembahyang, tapi atin endah adik milu sembahyang. Jasmani sembahyang, rohani endah milu sembahyang. Awak pelunggum sedang gawe perintah Allah, atin pelunggum ingat dipaksa perintah tegawe sembahyang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai lekan malam makin amalan sekedik demi sekedik demi sekedik. Mungkin sebelumnya hanya pelunggum ingat sunnah Allah, sunnah ngene, makruh ngene, iya sip ingat. Nah makin ya hal pelunggum nikalah yang pelunggum sami pahami. Jasad pelunggum kiblatnya ke Ka'bah, ke Baitullah, lagu adin atiangan pelunggum mengarah atau kiblatnya untuk mengingat desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan agak beda, nggih. Itulah yang tiang maksudkan tadi. Di dalam salat ada syariatnya, ada juga tarekatnya. Semuanya lekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada paran lekan ulama, lekan deside Nabi ya masa. Sudah tiang sampaikan hadisnya. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat hatta tawarramat qadamah, sampai pecah kakinya deside Nabi karena lamanya berdiri salat, karena kelebetnya hobinya deside Nabi, karena deside Nabi tidak pernah merasakan lelah tatkala sembahyang. Kenapa? Karena sembahyangnya Nabi sudah sampai makrifat, hakul makrifat. Mana contoh sila? Misal pelonggoh menengke debedait kance Bapak Jokowi, atau seseorang yang pelonggom cintai, ia kancing terbedait, ndara idap lelah sila, apalagi lapar, semua hilang, lapar hilang, lelah pun hilang. Kenapa? Karena pelunggum bedait bertemu dengan orang yang pelunggum cintai, atau yang pelunggum hormati, atau yang pelunggum segani. Salatnya desida Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perasaannya, jasmaninya, rohaninya, zahiriyahnya, batiniahnya merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak merasakan lelah, tidak merasakan lapar, letih, lesu. Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelunggum kan di teman engkah tu makom, syukur-syukur tu milih sembahyang wahane, syukur-syukur lulus sembahyang doang berat, ndik selaku rajin sembahyang. Makanya sandik rajin sembahyang, malas sembahyang, apalagi tinggalkan solat, otomatis tidak ada pada diri orang nike ciri tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa
Cuma paran diri beriman, cuma paran diri dengan Islam, cuma paran diri dengan bertakwa, tapi cirinya tidak ada. Ini masalahnya. Makanya di awal Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah telah menjelaskan ciri tandanya yang muttaqin nikah adalah pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, beriman tipa Allah sak panto pelungguh nyengke sembahyang, yakin sadu percaya napi yang pelungguh melakukan tatkala solat maupun luar solat, Allah panto mengetahui napi yang pelungguh sami lakukan. Barulah yang kedua, wa yuqimunas shalah, rajin tetap gawe searang sembahyang yang merupakan sembahyang nikah. Di sana ada syariatnya, di sana ada tarekatnya. Pelunggum sagawe wah gawe teh syariat kan ce tarekat, nikahlah yang mengantarkan kepada hakikat dan makrifat. Ndek tebau lek bawon dunia jemaat tu dalam kubur tersampai makrifat hakikat nikah. Tatkala pelungguh meninggal dunia jemaat, napi unit ketuan si mungkar nakir marrabbuka. Saya tahu berjawab jemaat nikah sembahyang 5 waktu tahu berjawab. Betok jawaban nenek sembahyang asyhadu alla ilaha illallah. Kaji bersaksi, nenek kaji adalah oh iya teh kena buta suruh sembahyang. Inilah hakikat sembahyang. Di sanalah pelungguh makrifat hakikat daripada salat. Waman nabiyuka marrabbuka waman nabiyuka, pertanyaan mungkar nakir, pelungguh nanti akan tahu hakikat makrifat daripada salat tatkala telah belin dunia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat-kalimat asyhadu, saya bersaksi. Piran-piran pelungguh bersaksi. Yang namanya saksi mesti pernah bertemu, mesti pernah melihatnya, mesti pernah mengenalnya. Siapa yang pernah mengenal Allah, pernah bersaksi dengan Allah, itulah rohani tiang pelungguh sana. Kalau jasad tidak pernah, yang pernah adalah Allah. Yang pernah adalah batiniah tiang pelungguh yang pernah bersaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan nikah? Sewaktu tiang pelungguh berada di alam zar. Di sanalah pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada tiang pelungguh sami. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, syahidna di alam zar itulah yang tiang pelungguh sami ikrarkan makin ulang-ulangi. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaji bersaksi, piran bersaksi di alam zat. Kapan tiang pelungguh bersaksi? Tatkala Allah memperkenalkan dirinya. Beta narak nikah semua ada di sembahyang, semua ada di solat 5 waktu. Bumbi tete amalan nikah tatkala sembahyang sila asyhadu alla ilaha illallah, ucapan pelungguh. Tapi hati dan pikiran pelungguh ingat oleh kebersaksikan si Allah, layak kesaksian Allah tatkala arah di alam zar. Sewaktu Allah memperkenalkan dirinya di alam zar, di sanalah saya asyhadu, bersaksi yang pertama kali. Selaku nikah pegawaian hati aja masalah. Semuanya nikah pegawaian rohani, bukan pegawaian jasmani. Nggih? Ada yang ada belajar sekedik demi sekedik supaya pelungguh lebih sempurna, lebih istimewa, lebih mulia dan tegawe searang
sembahyang atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Man laisa lahu hazzun min ilmil batin khifa anhu su'ul khatimah, kata Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullah. Nika pesan wasiat Sayyid Amin Al-Qurdi. Saya ndekwah pelajari ilmu batin, ilmu tarekat. Dikhawatirkan orang nike mati sesat. Endak-endak pelunggum sembah Ka'bah. Yeah? Kalau pelunggum sembah Ka'bah, tekad pelunggum sembah Ka'bah, syirik tiang pelunggum. Makanya jamaah-jamaah umrah tiang selalu tiang ingatkan, oh jamaah, pelunggum sami sekalipun berada di Mekah bukan berarti beda Allah yang ada di Mekah dengan Allah yang ada di Lombok. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Allah yang di Mekah dengan Allah yang di Lombok tidak ada bedanya. Jangan pelunggum datang ke Masjidil Haram untuk sembah Ka'bah. Salah. Yang kita sembah adalah Allah. Cuma kita menghadap ke Ka'bah karena perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perintah Allah untuk kita menghadap ke Ka'bah. Apa menghadap kepada Ka'bah? Jasad pelunggum yang menghadap ke Ka'bah, tapi hati pelunggum menghadap berkiblat mengingat Allah. Dan hati pelunggum harus berkeyakinan, bukan saya sembah Ka'bah, akan tetapi saya menghadap ke Ka'bah karena perintah Allah. Itu keyakinan yang ada. Bukan berarti kita menyembah kepada Ka'bah, tidak. Yewah bahasa maulah marak nikah sila. Tidak ada bedanya Allah di Mekah maupun di Lombok. Karena tiang lihat kalau di Mekah Madinah kerajin berdoa, datang Lombok engkah berdoa. Para nek beda Allah syarat li Mekah, kanca Allah syarat li Lombok. Ini ciri-ciri makrifat belum ada. Ciri-ciri tanda belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menuendah pelunggum, saya ican teruntung Allah. Saya ican terugi Allah. Tak kalian untung, masalah gembira pelunggum. Tak kalian terugi, stres pelunggum. Ciri tanda orang nikah belum mengenal Allah. Sasadik teruntung Allah, sasadik terugi Allah. Ya sudah sama. Harus pada hati-hati, tidak ngerumun. Saican tiang pelunggum hidup Allah. Ican tiang pelunggum meninggal dunia Allah. Mau hidup mau mati ya terserah Allah. Itulah utamanya, pentingnya, perlunya mempelajari ilmu tarekat, ilmu tasawuf, ilmu batin nikah. Kalau kita tidak pelajari, pahami, dikhawatirkan mati sesat. Lasing ia buka mati, no, lasing ia galah. Ia buka mati, lasing nia seher. Ndik temati si seher, ndik temati si pistol, ndik temati si kelewang. Syarat sebab. Allah yang mencabut nyawa pelunggum, syarat sebab. Pedang, pistol, seher, lapar, mencret, nganak, dan lain sebagainya. Syarat sebab. Allah yang ican jarian tiang pelunggum sakit, syarat sebab dia tuah ngupi. Dia tuah ngupi sakit ulun tu. Syarat sebab dia ngupi. Lagu saya ican terpenang, Allah syarat sebab kurang tedang, syarat sebab kurang ngupi, syarat sebab begadang, syarat sebab kurang air putih, syarat sebab kecapean, syarat sebab melihat sesuatu yang berkunang-kunang. Syarat sebab. Tapi muaranya lekan Allah. Itu pentingnya belajar ilmu batin itu. Saya parandirin, saican sehat panadol, sirik keluar dari iman. Saya parandirin, saicanan sehat, jarian sehat, aik sawah kejampi, sirik tenikah. Makanya wajar dikhawatirkan kepada orang nikah mati dalam su'ul khatimah jika dia tidak memahami yang namanya ilmu tasawuf, ilmu tarekat.
niki. Nggih, nah mudah-mudahan tiyang kula sami bisa mengamalkan syariat tarekatnya sehingga sampai kepada kita hakikat dan makrifat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arzuqna al-ilman na'rifu bihi awamirak wa najtanibu bihi nawahiyak wa na'rifu bihi annaka rabbuna wa na'rifu bihi anfusana ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna wa atina muhabbataka wa ma'rifataka ya rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahumma barik wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.